Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya mau ngasih sharing sedikit nih mengenai bagaimana pembuatan pseudocode menggunakan codeshare.io. Nah, mungkin teman-teman yang mau akses aplikasinya bisa ya mengakses melalui uh, link codeshare.io atau bisa di googling ya namanya codeshare yang nanti akan diarahkan ke website yang seperti ini, yang dimana bisa terlihat ya nampak di sini bahwa fungsi dari CodeShare.io ini dimana kita bisa sharing dengan teman-teman kita untuk bisa berkolaborasi dalam pembuatan coding gitu. Ya, memang codingnya secara general sih, yang memang tidak terbatas apakah codingnya itu coding bahasa pemrograman apapun, itu masih boleh-boleh aja. Yang terpenting di sini adalah platformnya gratis dan kita bisa akses hanya menggunakan browser saja gitu. Nah, berikutnya adalah kita bisa mengakses di CodeShare ini dengan klik tombol yang warna pink ini ya. Dengan kliknya nanti dia akan langsung mengarahkan ke halaman pembuatannya itu sendiri secara langsung gitu. Nah, teman-teman yang mungkin mau coding secara cepat, yang mungkin tidak memerlukan aplikasi pengkodean yang mungkin repot untuk kita bisa download satu persatu. Nah, ini kita bisa jadikan sebagai alternatif yang lebih mudah ya untuk kita bisa membuat sebuah coding. Nah, ini ada iklannya, kita close dulu aja. Nah, di sini kita sudah bisa lihat ya yang area-area warna hitam ini, yang mungkin kita bisa lihat ya di sini ada beberapa tab yang mungkin kita bisa sesuaikan ya, yang merasa mungkin ini mungkin saya ubah-ubah ya biar terlihat lebih jelas ya, seperti itu. Ini juga ada fitur-fitur lain yang memang kita bisa save code share-nya, kemudian kita juga bisa share dengan yang lain, dan ini ternyata sudah ada catatan bahwa kalau misalnya kita bikin coding secara langsung yang ada di sini, dia akan expire dalam waktu 24 jam. Jadi mungkin prefer untuk bisa kalian save atau login ya supaya nanti bisa tersimpan di akun kalian masing-masing gitu. Nah, kita juga bisa download nih hasil dari pengkodean kita sendiri ya, yang memang lebih aman lagi supaya hasil yang sudah kita buat itu bisa tersimpan tidak hanya di aplikasi CodeShare-nya, tetapi juga kita bisa download seperti itu ya. Nah, berikutnya ini halaman untuk melakukan pemrogramannya, yang memang kita bisa tulis langsung di sini ya tanpa ada menu-menu yang lain ya, hanya menunya hanya yang tadi saja, yang kita bisa langsung ketik yang ada di sini. Nah, dalam pembuatan tadi pseudocode-nya sendiri itu memang menggunakan bahasa pemrograman yang memang sesuai dengan bahasa kita masing-masing ya. Yang kalau misalnya kita konversikan ya, yang penting dia itu urutan-urutan namun dibuat secara sederhana sesuai dengan bahasa pemrograman. Nah, di tutorial sebelumnya kita sudah belajar pembuatan flowchart ya, di mana diagramnya ini bisa tersusun seperti ini. Nah, berikutnya kita akan konversikan akun atau proses ini dalam bentuk pseudocode seperti itu. Nah, pertama tentu di dalam pseudocode ini sendiri kita perlu menentukan namanya function-function tertentu ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin pseudocode, maka ada mungkin kita sebutnya ada 6 term ya yang kita bisa gunakan. Ada begin and end, kemudian if then else. Ini mungkin kita sudah percaya bahwa ini adalah kondisi. Kemudian kita juga bisa membuat apa namanya pengulangan itu dalam format repeat, while atau for misalnya. Bisa juga kita membuat sebuah fungsi. Fungsi ini misalnya kita mau bikin sistem-sistem tertentu, misalnya dalam perhitungan atau misalnya rumus-rumus tertentu, itu kita bisa menggunakan function. Return juga sama, itu berfungsi untuk kita bisa menampilkan data-data tertentu. Kemudian ada true and false, ini juga termasuk ke dalam boolean. Ketika kita mau bikin kondisi antara iya dan tidak atau benar dan salah, misalnya kita juga bisa membuat menggunakan boolean. Dan juga operator logika. Apakah itu misalnya and, dan, atau misalnya or, atau, ataupun not, atau bukan gitu. Nah, ini cuannya aja yang kita bisa jadikan sebagai rumus-rumus di dalam pseudocode, karena kan dia lebih mudah kita pahami lah gitu ya dibandingkan dengan menggunakan bahasa-bahasa programan yang lain. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita perlu menentukan nih algoritmanya. Kita mau bikin algoritma apa nih?
algo algoritma algoritma algoritma. Nah, kita mau bikin algoritma apa nih? Misalnya kita mau bikin algoritma tentang akses Instagram, misalnya gitu ya. Nah, dari algoritma ini yang diperlukan apa sih gitu. Nah, berarti yang harus kita perlukan ketika mengakses Instagram mungkin sudah jelas ya di sini bahwa yang kita perlukan itu adalah kita perlu menentukan username dan password kita gitu. Maka kita bisa buat di sini input. Nah, inputnya apa? Inputnya adalah username. Apakah username aja? Enggak, berarti username and password. Gitu. Nah, ini yang atas ini contoh aja ya, tetapi kita bikin atau mulai bahasa pemrograman itu dari sini nih ya. Kita tentukan dulu algoritmanya, kemudian kita bisa inputnya itu adalah username dan juga password gitu. Kalau misalnya sudah ada username dan passwordnya, berarti apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kita akan memulainya gitu. Berarti klik begin. Kalau misalnya ada begin, berarti kita harus ada end-nya gitu. Nah, kalau misalnya sudah, di sini kita jangan tulisnya langsung di sini ya, tetapi kita bisa buat atau bikin tab. Nah, seperti ini. Apa yang harus kita mulai sekarang? Yang harus kita mulai sekarang adalah kita perlu menentukan fungsi. Nah, fungsinya itu apa? Fungsinya itu adalah apa namanya? Login ya, login. Nah, login Instagram. Oh iya, kita cek ya di diagramnya ini yang pertama dilakukan adalah kita perlu unduh Instagramnya dulu gitu ya. Berarti di sini unduh aplikasi Instagram di Play Store. Begitu ya. Jadi fungsinya ini adalah kita perlu melakukan unduh aplikasi di Play Store. Ketika sudah berhasil unduh, maka kita juga perlu melakukan apalagi login misalnya. Kalau misalnya login berarti kita perlu melakukan login function login apa tadi diagramnya. Diagramnya itu berarti ya input username dan password. Berarti dia loginnya itu isinya adalah kita mengisi apa namanya? Oh ya, login ini berarti kan dia perlu ada if-nya gitu. Nah, di sini if berhasil. Nah, kalau misalnya berhasil maka nah ini kan ada function, ada if then else. Nah, kalau misalnya berhasil maka dia masuk ke Instagram. Kalau misalnya salah berarti dia login ulang gitu. Nah, gitu. Ya. Nah, kalau misalnya berhasil berarti kan dia masuk ke Instagram, tetapi kalau misalnya dia apa namanya daftar, nah ya berarti dia bisa kalau berhasil nih. Ini kan jika berhasil maka dia masuk ke Instagram. Tapi kalau misalnya nggak berhasil maka dia bisa login ulang. Ini kan satu kesatuan kita lihat nih ya. Ketika fungsinya itu adalah dia login. Nah, kan kalau di Instagram itu ada juga fungsinya itu. Nah, fungsinya itu ada namanya register. Nah, register. Nah, di register ini berarti kita melakukan input. Inputnya apa? Inputnya itu adalah misalnya username, nah, email dulu deh. Email, kemudian username, kemudian password misalnya. Bisa juga misalnya nama dan lain-lain lah istilahnya kita ya. Jadi di fungsi register kan tidak hanya login tetapi juga kita bisa melakukan register. Nah, di register ini kita menginput beberapa data-data kita gitu. Yang dimana nanti akan diproses. Jika berhasil, maka kalau berhasil berarti kita harus masuk ke Instagram atau kita harus login gitu ya. Tergantung sebenarnya apakah langsung masuk ke Instagram atau kadang-kadang kan kalau misalnya kita bikin akun tuh dia harus minta login dulu gitu. Kalau else berarti dia harus input ulang gitu. Nah,
Ini kita hapus. Nah, ini adalah contoh sederhana di dalam pembuatan pseudocode ya, yang memang kita bisa sesuaikan sesuai dengan bahasa kita masing-masing atau proses yang memang kita pahami. Pada intinya memang di dalam pembuatan pseudocode ini kita tuh kayak mesimulasikan bagaimana kasus nyata itu dikonversikan di dalam sebuah coding. Fungsinya adalah supaya kita belajar memahami bagaimana sih struktur di dalam bahasa pemrograman yang memang dalam pemrograman apapun itu memang strukturnya sama aja gitu. Supaya kita tidak terlalu pusing dikenalkan dengan bahasa pemrograman yang rumit, maka pseudocode ini bisa jadi alternatif untuk pembelajaran awal kita untuk memahami bahasa pemrograman dan strukturnya sehingga ketika kita menyusun uh, prosesnya itu jadi kita lebih mudah memahami dan tentunya bisa lebih mudah lagi ketika dikonversikan menjadi bahasa pemrograman yang ada seperti itu. Nah, kalau misalnya ini sudah jadi, kalian bisa unduh di sini ya supaya tersimpan di device-nya kalian masing-masing. Bisa juga kalian login dan bisa share ke teman kalian masing-masing ya. Nah, ini kan ada share link URL-nya nih yang bisa dibagikan misalnya. Nah, ini ada juga nih yang memang statusnya bisa dilihat apakah view only atau misalnya mau bisa dilihat oleh orang lain yang memang nanti harus login terlebih dahulu katanya gitu ya. Pada intinya link ini nanti bisa di-share ke saya atau misalnya bisa di-share ke teman-teman kalian masing-masing. Nanti bisa dibuka di browser yang lainnya yang tampilannya tentunya akan persis sama dengan apa yang kalian buat tadi. Seperti itu ya pembahasan sedikit mengenai bagaimana membuat sebuah pseudocode menggunakan codeshare.io ya yang simple, yang sederhana, yang memang bahasa pemrogramannya tidak terlalu rumit karena ini hanya sebatas pembelajaran awal supaya kalian lebih memahami lagi struktur-struktur di dalam pemrograman. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa bermanfaat. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.